negara paling penuh dosa. 15 fakta Mongolia yang bikin melongo dan sulit dipercaya. Dokumenter perjalanan nomor 15. Jika kamu tiba-tiba dijatuhkan secara acak dimanapun di Mongolia, kamu bisa berjalan berhari-hari tanpa bertemu satu orang pun. Itu karena Mongolia memiliki kepadatan penduduk terendah di bumi. Wilayahnya lebih luas daripada sebagian besar Eropa jika digabungkan, tetapi jumlah penduduknya hanya sekitar 3,5 juta, kurang dari setengah jumlah penduduk kota New York. Di area sekitar 1,5 juta kilometer persegi, rata-ratanya hanya ada 2 orang per kilometer persegi. Manusia bukanlah penguasa utama di sana. Jumlah kuda sekitar 13 kali lebih banyak daripada manusia. Dan jumlah domba hampir 35 kali lipat. Hewan jauh lebih banyak daripada manusia, sampai-sampai Mongolia sering terasa bukan seperti negara yang dipenuhi orang, melainkan dunia yang dibentuk oleh ternak. Kekosongan yang luas ini menciptakan kenyataan yang terdengar hampir tidak masuk akal. Seorang petugas pos bisa menempuh lebih dari 125 mil per hari melintasi padang rumput dan gurun hanya untuk mengantarkan surat. Sistem pos bergantung pada lebih dari 1.400 stasiun estafet dan sekitar 50.000 kuda agar bisa berjalan. Iklim yang keras, gurun, pegunungan, dan stepa yang seolah tak berujung membuat permukiman permanen sangat sulit. Karena itu, banyak orang Mongolia masih menjalani hidup nomaden, berpindah mengikuti musim demi mencari rumput dan air. Meski begitu, terlepas dari keterasingan dan skalanya yang luar biasa, mereka tidak pernah berhenti berusaha berkembang dan berorganisasi. Nomor 14. Kehormatan untuk tidak mandi. Mari kita mulai dengan fakta yang mungkin akan membuatmu bersyukur atas mandi harianmu. Di Mongolia abad pertengahan pada masa Genghis Khan, tidak mandi bukan hanya hal yang wajar, melainkan dianggap suci. Air diyakini terhubung dengan urat spiritual bumi, dan mandi di dalamnya dipercaya dapat mengganggu energi alam serta membuat para dewa murka. Karena keyakinan ini, orang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa mandi dalam pengertian modern. Meski terdengar mengejutkan hari ini, di stepa Mongolia yang keras, di mana musim dingin panjang, angin es terasa seperti mengiris kulit, dan air bersih langka, kebiasaan ini adalah bentuk adaptasi yang praktis. Para prajurit memakai pakaian yang sama sampai benar-benar aus. Alih-alih mencuci pakaian, mereka mengguncangnya dengan kuat untuk menyingkirkan kotoran dan kutu. Asap, sinar matahari, dan angin digunakan sebagai cara pembersihan alami. Dan inilah bagian yang paling sulit dipercaya oleh orang luar. Semakin kuat bau badan seseorang, semakin beruntung ia dianggap. Bau tidak dipandang menjijikkan, melainkan tanda ketahanan dan ikatan yang dalam dengan alam. Bahkan, jika Genghis Khan menghadiahkan pakaian lamanya yang basah oleh keringat kepada seseorang, pakaian itu akan dipakai dengan bangga sebagai simbol kehormatan tertinggi. Saat ini, Mongolia sudah berubah dalam banyak hal. Nomor 13. Ritual minum yang rumit. Tidak diragukan lagi, orang Mongolia sangat menjunjung keramahan. Begitu kamu melangkah masuk ke dalam ger, yaitu tenda tradisional Mongolia, kamu akan langsung ditawari minuman, seringkali alkohol atau semangkuk susu. Tetapi minum di Mongolia tidak pernah sekadar basa-basi. Ini adalah ritual, ujian rasa hormat, dan ikatan yang terjalin tanpa kata-kata. Menolak minuman bukan hanya tidak sopan, hal itu bisa dianggap sebagai penghinaan terhadap kehormatan seluruh keluarga. Ketika ditawari arak, susu kuda betina yang difermentasi dengan aroma tajam seperti kandang, kamu harus mengikuti ritual pembuka terlebih dahulu. Tuan rumah akan mencelupkan jari manis ke dalam cawan, lalu memercikkan cairannya sebanyak 3 kali. Percikan pertama untuk langit biru abadi, percikan kedua untuk bumi, dan percikan ketiga untuk para leluhur. Barulah setelah itu, minuman benar-benar resmi ditawarkan. Cara kamu menerimanya juga sama pentingnya. Kamu harus mengambil cawan dengan tangan kanan, seringkali sambil menopang siku kanan dengan tangan kiri, lalu menunduk sedikit sebagai tanda hormat. Para pria diharapkan berlutut dengan kedua lutut, perempuan yang sudah menikah dengan satu lutut, dan pengantin baru bahkan bisa diminta bernyanyi sambil mengangkat cawan. Minum tanpa antusiasme dipercaya membawa sial bagi ternak keluarga. Karena itulah cawanmu akan diisi lagi dan lagi sampai rasa hormatmu terbukti. Bagi pengunjung ini bisa terasa melelahkan. Bagi orang Mongolia, alkohol adalah jembatan yang menghubungkan manusia, roh, dan komunitas.
Minum dengan cara yang benar berarti diterima sebagai bagian dari mereka sendiri. Nomor 12 di Mongolia, semakin cantik dan semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, semakin besar kemungkinan ia tetap lajang seumur hidup. Ini sedikit sekali berkaitan dengan tren kencan modern, dan jauh lebih terkait dengan tradisi yang sudah mengakar sejak lama. Secara historis, pria Mongolia mencari istri yang cukup kuat untuk bertahan dalam kehidupan nomaden yang keras. Kecantikan sering dikaitkan dengan kerapuhan dan dianggap sebagai kekurangan di padang stepa yang tak kenal ampun. Bahkan hingga kini, jejak cara pandang ini masih tersisa. Keluarga sering berinvestasi pada pendidikan anak perempuan, sementara anak laki-laki tinggal untuk mengurus ternak. Hasilnya adalah satu generasi perempuan terdidik dan mandiri, yang keberhasilannya bisa tanpa sengaja membuat pria lokal merasa minder. Meski tekanan untuk menikah sebelum usia 29 tahun sangat kuat, ambisi dan kemandirian justru sering membuat perempuan-perempuan ini terasa terlalu jauh untuk dijangkau. Di Barbar di seluruh Ulaanbaatar, hal seperti ini cukup umum terlihat. Perempuan berprestasi menari sendirian, sementara kelompok pria berdiri tak jauh, ragu untuk mendekat. Masalah ini makin rumit karena ketimpangan jumlah gender yang serius. Dalam beberapa kasus, seorang pria bahkan bisa diharapkan memikul tanggung jawab terhadap beberapa perempuan. Untuk melawan penurunan angka kelahiran, pemerintah memperkenalkan Ordo Kemuliaan Keibuan, yaitu penghargaan berupa medali dan hadiah finansial bagi ibu yang memiliki 4 anak atau lebih. Pada tahun 2022 saja, ratusan orang menerima penghormatan tertinggi itu. Tulis komentar nomor 3 jika kamu merasa ketika perempuan menjadi terlalu mandiri dan sukses, justru pria yang diam-diam memilih mundur. Nomor 11. Ibu kota terdingin di bumi Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia, menyandang gelar sebagai ibu kota terdingin di dunia. Suhu musim dingin di sini secara rutin turun hingga minus 40 derajat Celcius, minus 40 derajat Fahrenheit. Dinginnya begitu ekstrem sampai logam bisa membakar kulit telanjang saat disentuh. Napas ketika berubah menjadi kabut putih, dan mesin mobil harus menyala berjam-jam hanya agar tidak membeku total. Anak-anak berjalan ke sekolah dengan lapisan demi lapisan pakaian, wajah tertutup rapat, menyisakan hanya mata yang terlihat. Pada hari-hari paling dingin, bahkan air liur bisa membeku sebelum menyentuh tanah. Yang lebih mencengangkan lagi, hampir setengah populasi Mongolia hidup dalam iklim ekstrem ini. Lebih dari 1 juta orang memilih membangun hidup di kota tempat lupa satu lapis pakaian saja bisa menjadi berbahaya dalam hitungan menit. Namun Ulaanbaatar sama sekali tidak membeku dalam semangat. Kota ini memiliki lebih dari 300 bar dan klub malam, dan di dalam ruang-ruang hangat itu, hidup tetap berdenyut. Meski untuk keluar mungkin harus berpakaian seperti penjelajah Arktik, warga lokal tetap berkumpul dengan teman, minum teh panas, dan menikmati kehidupan kota. Dan di sini ada sebuah pepatah. Kalau kamu bisa bertahan melewati musim dingin di Ulaanbaatar, kamu bisa bertahan dimanapun di bumi. Nomor 10. Sukut Satan, nomaden terakhir Mongolia. Untuk bertemu Sukut Satan, kamu harus meninggalkan ibu kota Mongolia dan melakukan perjalanan lebih dari 600 mil ke arah utara. Jalan perlahan menghilang, kendaraan berhenti di tepi hutan yang tertutup salju, dan perjalanan berlanjut dengan menunggang kuda, melintasi celah pegunungan putih dan jembatan kayu tua yang berderit. Hanya sekitar 200 orang Satan yang tersisa. Mereka tidak tinggal di gerbundar khas stepa, melainkan di tempat berlindung kecil berbentuk runcing yang disebut orts. Luasnya bahkan nyaris tak sampai 100 kaki persegi. Di dalamnya, hidup berpusat pada satu api. Asap, kehangatan, panci-panci teh susu rusa kutub, serta pakaian tebal yang berjajar di dinding. Semuanya serba sederhana. Air didapat dengan memecah es di aliran sungai atau mengumpulkan salju yang bersih, lalu melelehkannya di atas kompor. Musim dingin panjang, sunyi, dan sangat kejam. Namun Sukut Satan tetap hangat dalam sikap, menyambut pengunjung dengan senyum tenang. Jantung budaya mereka bukan di dalam tenda, melainkan di luar, bersama rusa kutub. Rusa kutub berkeliaran bebas di sekitar perkemahan, digunakan untuk tunggangan, membawa perbekalan, dan menghasilkan susu. Mereka jarang disembelih, biasanya hanya ketika hewan itu sudah terlalu tua. Banyak yang diberi nama, dihias pita warna-warni, dan kadang bahkan tidur di dalam tenda bersama manusia. Setahun sekali, tanduknya dipangkas, dikeringkan, lalu dijual, hampir menjadi satu-satunya sumber penghasilan suku ini.
Pada siang hari, para pria mengikuti kawanan masuk jauh ke dalam hutan. Pada malam hari, para perempuan merebus teh, menjahit pakaian, dan menjaga api tetap hidup. Anak-anak sejak sekitar usia 7 tahun harus pergi ke kota untuk bersekolah, membuat keluarga terpisah sepanjang musim dingin. Meski hidup terisolasi, panel surya terpasang di atap tenda, dan ponsel dinyalakan mencari sinyal lemah di hamparan putih yang seakan tak berujung. Dengan setiap musim dingin yang berlalu, Sukut Satan berdiri sebagai sebagian dari orang-orang terakhir yang hidup seperti ini. Para penyintas sunyi dari dunia yang perlahan memudar. Nomor 9. Saat sebagian besar dunia berjuang dengan renovasi yang mahal dan perumahan yang menua, orang Mongolia sudah memecahkan masalah hunian sejak lebih dari 1000 tahun lalu. Jawaban mereka adalah ger yang dapat dipindahkan. Sebuah bangunan yang desainnya begitu cerdas sampai-sampai hampir tidak berubah dari waktu ke waktu. Selama lebih dari 10 abad, desain inti ger tetap nyaris sama. Dan itu ada alasannya. Sejak awal, ger sudah mencapai keseimbangan yang hampir sempurna dengan kerasnya padang stepa. Bentuknya yang bundar dengan atap menyerupai kubah mampu menahan angin kencang, sementara ventilasi alaminya mengatur suhu dengan efisiensi yang mengejutkan. Sebuah ger bisa dibongkar sepenuhnya, dinaikkan ke punggung kuda, dipindahkan lebih dari 30 mil atau 50 km, lalu dirakit kembali hanya dalam beberapa jam. Perubahan modern bukan untuk memperbaiki kekurangan, melainkan untuk menambah kenyamanan. Ger yang dikenal secara internasional sebagai yurt ini, kini ada yang dipasang di atas platform beroda dan ditarik oleh kuda, unta, atau lembu, tanpa perlu dibongkar. Saat ditingkatkan dengan panel surya, lantai kayu keras, sistem pemanas, internet satelit, dan peralatan listrik, sebuah ger bisa berharga lebih dari $20.000. Bagi orang Mongolia yang kaya, memiliki beberapa ger dan memutarnya sesuai musim terasa seperti memiliki beberapa rumah liburan. Inilah alasan banyak pelancong datang ke Mongolia untuk mencari pengalaman nomaden. Tidur di atas karpet tebal di dalam ger yang hangat, sementara angin es di luar menyapu padang stepa tanpa henti. Nomor 8, hidup di Mongolia bisa terasa mengejutkan, terjangkau, atau justru tak terduga mahal, tergantung di mana dan bagaimana kamu memilih untuk tinggal. Di Ulaanbaatar, ibu kota, apartemen modern, satu kamar tidur di lingkungan yang layak, biasanya disewa seharga $500 hingga $700 per bulan. Di distrik yang lebih tua atau di pinggiran kota, sewa turun menjadi sekitar $300 hingga $400. Biaya utilitas bulanan termasuk listrik, pemanas, dan air, umumnya berkisar $80 hingga $120, meski pemanas musim dingin bisa membuat biaya meningkat. Internet cepat yang andal tersedia luas dan biayanya sekitar $20 hingga $30 per bulan. Untuk makanan, Mongolia jelas terasa lebih murah dibanding Amerika Serikat. Makan lokal sederhana berharga $4 hingga $6, sementara restoran yang lebih nyaman untuk duduk dan makan biasanya sekitar $12 hingga $18. Belanja kebutuhan dapur bulanan untuk satu orang rata-rata $200 hingga $250. Kira-kira 40 hingga 50% lebih murah daripada di Amerika Serikat. Transportasi umum sangat terjangkau, dengan ongkos bus kurang dari $0,30, dan sebagian besar penduduk menghabiskan kurang dari $15 per bulan untuk transportasi. Pengeluaran harian lain juga tetap ringan. Keanggotaan gym biasanya $30 hingga $40, dan perawatan gigi dasar, seperti pembersihan atau tambal gigi, seringkali 50 hingga 70% lebih murah daripada di Amerika. Secara keseluruhan, satu orang bisa hidup nyaman di kota dengan sekitar $900 hingga $1.100 per bulan. Di pedesaan Mongolia, biaya bisa turun di bawah $700, yang menurut banyak orang merupakan penawaran yang benar-benar menguntungkan. Pada tingkat itu, hidup menjadi lebih sederhana dan lebih mandiri, berpusat pada komunitas kecil, lahan terbuka, dan makanan lokal. Sementara hal penting seperti internet seluler, tenaga surya, dan layanan dasar tetap bisa diakses. Dengan biaya seperti ini, apakah kamu memilih untuk tinggal di sini? Tulis komentar nomor 1 jika ya. Nomor 7. Pelajaran lingkungan dari sepatu bot berujung melengkung di Mongolia, bahkan alas kaki pun membawa filosofi hidup yang lebih dalam. Sepatu bot tradisional Mongolia dengan ujung yang terangkat tajam ke atas sering dianggap ada semata-mata agar lebih mudah saat menunggang kuda, dan itu memang sebagian benar.
namun maknanya jauh lebih dalam. Ujung yang melengkung memiliki fungsi simbolis dan praktis, menunjukkan rasa hormat kepada Ibu Pertiwi. Bagi para nomaden, setiap helai rumput di padang stepa adalah hadiah dari langit yang memberi makan hewan mereka dan menopang kehidupan. Langkah yang menekan ke bawah bisa merobek rumput hingga ke akarnya, merusak tanah. Sebaliknya, ujung sepatu yang terangkat meluncur ringan di atas permukaan tanah, membiarkan rumput tetap utuh. Setiap langkah menjadi tindakan penghormatan, pengingat sunyi bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasanya. Di dunia yang menghadapi krisis lingkungan yang kian besar, mungkin kita semua bisa belajar dari cara orang Mongolia berjalan. Tulis komentar nomor 6. Jika kamu setuju bahwa menghormati alam harus dimulai dari detail yang paling kecil. Nomor 6. Para pemburu elang. Di puncak-puncak beku Pegunungan Altai di Mongolia, ada salah satu kemitraan paling mengagumkan di dunia antara manusia dan satwa liar. Para pemburu elang. Dengan langkah pelan di atas kuda, para pemburu menunggang sambil mengangkat lengan kiri, menopang seekor burung yang bobotnya bisa hampir 15 pon. Inilah elang emas, predator dengan bentang sayap melebihi 7 kaki, dan cakar yang cukup kuat untuk menghancurkan tulang. Elang-elang ini ditangkap saat masih muda, lalu dilatih selama bertahun-tahun. Pada siang hari, mereka tetap tenang di lengan sang pemburu, membaca arah angin dan mengamati hamparan tanah di bawah. Saat momen tiba, sebuah isyarat halus atau panggilan singkat akan mengirim elang melesat ke langit, menghilang sekejap, lalu kembali membawa mangsa seperti rubah, atau kadang bahkan serigala. Pemburu dan burung berkomunikasi lewat siulan serta gerakan yang presisi, membentuk bahasa rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Proses belajar dimulai sejak dini. Anggota suku berlatih menjaga keseimbangan di atas kuda, menahan berat elang selama berjam-jam, dan menunggu dalam keheningan total. Setelah beberapa tahun, ketika elang mencapai kedewasaan penuh, ia dilepas kembali ke alam liar. Ikatan ini dibangun atas dasar rasa hormat, bukan kepemilikan, sebuah perjanjian di antara yang setara. Setiap bulan Oktober, dalam Festival Elang Emas, tradisi tunarhyajan muiz the Bishop Marie Subodadnai Verfu Dunia Rehedoman Dunkis Bing Spoy. Nomor 5. Duduk di atas harta bernilai triliunan dolar. Di peta sumber daya dunia, Mongolia tampak seperti peti harta raksasa. Di bawah lapisan tanah tipis di stepa tersimpan cadangan emas, tembaga, dan batu bara yang sangat besar, bernilai triliunan dolar. Tambang seperti Oyu Tolgoi dan Tavan Tolgoi menghasilkan pendapatan miliaran setiap tahun, menarik perusahaan-perusahaan tambang terbesar di dunia. Namun, sebuah paradoks yang tajam tetap ada. Sekitar 36% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar keuntungan mengalir ke luar negeri atau jatuh ke tangan segelintir elit. Pada saat yang sama, keluarga-keluarga nomaden kehilangan padang penggembalaan leluhur mereka karena proyek tambang yang terus meluas. Terusir dari stepa, banyak yang berpindah ke pinggiran Ulaanbaatar, menetap di komunitas sementara tanpa listrik, tanpa air bersih, dan tanpa pemanas yang andal. Ketika musim dingin tiba, suhu jatuh jauh di bawah nol. Ada yang membakar sampah demi bertahan dari dingin. Ada pula yang mencari perlindungan di terowongan drainase atau di bawah jembatan agar tidak membeku sampai mati. Sementara itu, di kejauhan, tambang-tambang menyala sepanjang malam ketika mesin bekerja tanpa henti. Di Mongolia, kontras ini mustahil diabaikan. Saat kekayaan tidak dibagikan, harta bisa cepat berubah menjadi kutukan. Tulis angka 8 di kolom komentar jika kami setuju bahwa kaya sumber daya tidak selalu berarti saya kebahagiaan. Nomor 4. Festival Naadam, Olimpiade Stepa. Saat bulan Juli tiba, stepa Mongolia seperti hidup kembali. Angin musim panas melembut, rumput hijau terbentang tanpa ujung, dan orang-orang mulai berkumpul. Dari tanggal 11 hingga 15 Juli, Festival Naadam berlangsung. Meriah, penuh tenaga, dan bergema seperti detak jantung kuno di seluruh negeri. Intinya adalah 3 olahraga laki-laki, gulat, pacuan kuda, dan panahan, yang diakui UNESCO karena nilai budayanya yang sangat mendalam. Pagi hari, Stadion Nasional di Ulaanbaatar membuka gerbangnya. Para pegulat melangkah maju dengan dada terbuka dan bahu bidang. Gerak mereka lambat namun tegas. Tidak ada kelas berat dan tidak ada batas usia. Yang ada hanya kekuatan, teknik, daya tahan, dan kehormatan. Di stepa terbuka, para penunggang muda memacu kuda menempuh puluhan mil tanpa pelana modern atau helm. Debu mengepul di bawah derap kuku yang menghentak, sementara sorak-sorai perlahan larut terbawa angin.
Di dekatnya, para pemanah berdiri tanpa bergerak, menarik busur, lalu melepas anak panah yang melesat rendah dan lurus, menghantam sasaran dengan ketepatan yang ditempa oleh generasi demi generasi. Di sela-sela pertandingan, udara dipenuhi aroma daging goreng. Mangkuk-mangkuk arak berpindah dari tangan ke tangan, musik mengalun, dan tarian melingkar yang pelan mulai muncul. Hari ini Naadam bukan sekadar perayaan kemerdekaan Mongolia. Ia adalah wujud hidup dari kebanggaan nasional dan warisan nomaden. Nomor 3. Camp Mars di Gurun Gobi. Di jantung Gurun Gobi yang keras dan tak kenal ampun, Mongolia sedang melakukan sesuatu yang terasa hampir tidak nyata. Membangun Camp Mars versi dunia nyata di bumi. Dengan bentang alamnya yang gersang dan berbatu, udara yang dingin serta kering, dan warna-warna yang sangat mirip dengan permukaan Mars, Gobi dianggap sebagai salah satu lingkungan paling mirip Mars di planet ini. Menjelang akhir tahun 2025, pengunjung akan bisa mengikuti pengalaman bertahan hidup selama 30 hari. Tinggal di dalam kamp antariksa simulasi, menahan dingin ekstrem, makan jatah ala astronot, dan benar-benar terputus dari dunia modern. Di luar kamp, terbentang wilayah luas lebih dari 460.000 mil persegi, dipenuhi misteri dan rasa sunyi yang mengisolasi. Gobi terkenal karena lanskapnya yang dramatis, situs fosil kelas dunia, dan keterkaitannya yang kuat dengan jalur sutra kuno. Ini adalah satu-satunya gurun di bumi tempat salju turun secara teratur, dan menjadi rumah bagi spesies langka seperti unta baktria, serta beruang Gobi yang sulit ditemui. Salah satu lokasi paling terkenalnya adalah Bayanzak, yang dikenal sebagai Flaming Cliffs, tersohor berkat fosil dinosaurus dan sisa-sisa kehidupan prasejarah. Tersebar di seluruh gurun, ada jejak-jejak sejarah jalur sutra, reruntuhan kota-kota kuno, kuil, dan masjid yang dahulu menghubungkan Asia dan Eropa. Mungkin inilah satu-satunya tempat di bumi di mana kamu bisa merasa seperti berada di Mars pada pagi hari, lalu menemukan jejak kaki dinosaurus saat sore menjelang. Nomor 2. Ritual yang membuat unta menangis. Bayangkan memakai musik dan nyanyian untuk membujuk seekor induk agar menerima bayi yang ia tolak. Sekarang bayangkan induk itu adalah seekor unta, dan ritual ini hanya ada di Mongolia. Ketika induk unta menolak anaknya, para nomaden tidak memaksanya. Sebaliknya, mereka melakukan sebuah upacara musik yang sangat emosional. Seorang pemusik memainkan morin khuur, biola kepala kuda yang merindingkan, sementara seorang perempuan menyanyikan melodi kuno, berbisik lembut di dekat telinga unta sambil mengelus lehernya pelan-pelan. Lagu-lagunya bercerita tentang cinta, ketergantungan, dan keibuan. Yang terjadi setelahnya adalah sesuatu yang tidak ada yang bisa menjelaskan sepenuhnya. Setelah berjam-jam musik, induk unta sering mulai menangis. Air mata terlihat jelas mengalir di wajahnya. Lalu ia berbalik ke arah anaknya, menjilatnya, dan membiarkannya menyusu. Ritual ini telah menyelamatkan tak terhitung banyaknya anak unta yang baru lahir, dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Di Mongolia, musik bukan hanya untuk ia juga menyentuh hati hewan. Nomor 1. Pasar Narantul. Supermarket bertahan hidup raksasa di bawah langit terbuka. Kalau kamu ingin memahami bagaimana orang Mongolia benar-benar hidup, masuklah langsung ke Pasar Narantul. Warga lokal menyebutnya Simple. Ini adalah pasar terbuka terbesar di Mongolia, dan rasanya lebih mirip supermarket untuk bertahan hidup daripada pusat belanja. Narantul membentang seperti kota kecil. Di bawah langit Ulaanbaatar yang dingin dan berangin, mantel kulit unta, rambut kuda, dan bulu rubah menggantung dalam deretan yang seolah tak ada habisnya. Sepatu bot kulit raksasa, hampir setebal betis seorang pria, dibuat untuk bertahan pada suhu minus 40 derajat. Kamu juga akan menemukan helm baja yang terinspirasi dari para pejuang era Genghis Khan, pisau berburu, pelana buatan tangan, tali kekang, hingga mesin jahit tua yang masih dipakai untuk kehidupan nomaden. Disinilah keluarga dari stepa yang jauh datang untuk membeli semua kebutuhan sepanjang musim dingin. Mulai dari tenda gear dan barang kulit, sampai makanan, suku cadang kendaraan, dan elektronik. Harganya mencerminkan kehidupan sehari-hari yang nyata, dan jauh lebih murah dibanding pusat kota, terutama kalau kamu jago menawar. Di sela-sela kios, gerobak makanan berhenti sebentar untuk menjual pangsit kuushuur yang panas dan teh susu asin. Ini pengalaman street food paling autentik yang bisa kamu temukan di sini. Rasa stepa yang murni, tepat di jantung kota. Dengan ribuan kios yang rapat-rapat, pengunjung gampang sekali tersesat. Satu tips sederhana, saya harap kamu menikmati video hari ini.
Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.